Mahasiswa melakukan unjuk rasa, buruh melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi Presiden Jokowi sampai hari ini tidak mengeluarkan pendapatnya. Padahal korban sudah mulai berjatuhan. Dan ini sangat sayangkan teman-teman. Kenapa Presiden Jokowi diam? Masyarakat buruh tanggal 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, 38 provinsi melakukan aksi, yaitu ada 5 tuntutan. Yang pertama cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua adalah naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, yang ketiga cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%, yang keempat cabut parliamentary threshold 4%, dimaknai juga 4% dari jumlah total kursi di DPR, yang kelima cabut Undang-Undang Kesehatan, yang keenam wujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. Adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua adalah tentang pencabutan Undang-Undang Kesehatan, RUU Kesehatan Omnibus yang baru disahkan, dan mengenai upah minimum tahun 2024 kita minta 15% kenaikannya karena tadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Perpu nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja dan Demo Buruh 10 hingga 11 Agustus 2023. Persoalan mendesak yang dihadapi negara seperti Indonesia bukanlah habis dan langkanya sumber alam, melainkan bagaimana mengalihkan sumber alam sebagai modal nasional menjadi modal sosial untuk mempertinggi kualitas hidup rakyat banyak. Menjelang unjuk rasa 10 Agustus 2023, media diamkan pernyataan Rocky Gerung atas ajakan demo sehingga menghilangkan persoalan pokok apa di balik demo buruh. Dari video yang beredar demo buruh terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada buruh, mencermati penjelasan presiden atau pemerintah bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, antara lain pemberdayaan ekosistem investasi. Tentu hal ini juga berkaitan dengan bagaimana menarik para investor asing untuk menanamkan investasinya di sektor sumber alam. Mencermati sinyalemen yang santer datangnya investor asing yang berkaitan sumber alam, tidak saja investasi dana tetapi juga sistem dan persyaratan lain dari investor. Persoalan yang paling menonjol penggunaan tenaga kerja asing dan segala aturan di proyek bagaikan negara dalam negara. Celakanya ada pernyataan salah satu pejabat negara yang dapat dikategorikan pelecehan terhadap kemampuan bangsa Indonesia sendiri sebagai alasan didatangkannya tenaga kerja asing. Dengan segala kemudahan melalui regulasi, mereka mengeruk sumber alam. Bagi bangsa Indonesia yang ingat anak cucu, menilai sungguh mengerikan, memprihatinkan, menakutkan dan mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut sejalan dengan Profesor Dr. Choda Aryo Katili, seorang geolog, birokrat, politisi, pendidik dan diplomat yang lebih dikenal dengan JA. Katili dalam buku biografinya Harta Bumi Indonesia menyampaikan pikirannya bahwa persoalan Indonesia yang kaya dengan sumber kekayaan alam adalah bagaimana mengalihkan sumber alam sebagai modal nasional menjadi modal sosial untuk mempertinggi kualitas hidup rakyat banyak. Lebih lanjut, John menekankan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber alam Indonesia secara intensif janganlah sampai mengakibatkan peninggalan tanah yang gersang atau padang pasir yang penuh dengan sisa lubang. Penggalian sumber alam hingga ditangisi generasi mendatang yang hidup dalam generasi